Shalom, apa kabar anak-anak? Saya mendoakan semoga setiap anak dalam keadaan yang sehat dan baik. Jika ada yang kurang sehat, dapatkan rawatan dan saya doakan semoga cepat sembuh. Secara pribadi saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena anak-anak peserta pelayanan kanak-kanak wilayah 3 Selatan berpeluang untuk menggunakan talenta dan kurnia roh masing-masing. Kita mahu merayakan gaya hidup Kristen sepanjang perayaan Minggu Doa Kanak-kanak Gereja Seventh-day Adventist Wilayah 3. Melalui cara ini, anak-anak peserta belajar untuk mendedikasikan talenta dan kurnia roh untuk sahabat terbaik kita, Yesus. Manakala anak-anak yang di rumah berpeluang menonton dan mendengar lagu-lagu pujian, doa, pelajaran dan kesaksian melalui kupasan pelajaran dan amalan hidup anak-anak Kristen. Semoga anak-anak, pemimpin, ibu bapa dan belia diinspirasikan untuk hidup melakukan yang terbaik untuk sahabat terbaik kita, Yesus. Pelayanan kanak-kanak wilayah 3 mahu mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada semua yang terlibat, baik pelayanan media, TV Pengharapan Wilayah 3 maupun pemimpin, ibu bapa, belia, dan anggota gereja. Doa saya, semoga anak-anak dipenuhi dengan roh Allah, kebijaksanaan, pengertian, pengetahuan, dan segala jenis kemahiran berfikir. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Puji Tuhan atas usaha wilayah 3 Selatan untuk mengadakan perayaan Minggu Doa Kanak-kanak secara online. Saya sangat gembira melihat kanak-kanak terlibat aktif dalam pelayanan. Ternyata keadaan pandemik COVID-19 ini telah memberikan kita peluang untuk melayani dengan cara yang berbeza. Puji Tuhan, kerana kanak-kanak wilayah 3 menerima cabaran melayani melalui media dengan begitu berani dan bersemangat. Saya pasti Yesus tersenyum bangga melihat pastor-pastor, pemimpin-pemimpin gereja, ibu bapa dan kanak-kanak saling berganding bahu dan saling menyokong dalam pekerjaan Tuhan pada akhir zaman ini. Apabila semua anak Tuhan ini, baik lelaki maupun perempuan, baik yang dewasa maupun kanak-kanak, menggabungkan talenta dan kurnia masing-masing dalam pelayanan, maka tidak sia-sialah talenta dan kurnia yang Tuhan telah berikan kepada kamu semua. Nyonya Ellen White menulis dalam Gospel Workers, muka surat 210. Apabila orang-orang muda menyerahkan hati mereka kepada Tuhan, tanggung jawab kita tidak berakhir. Mereka harus tertarik dengan pekerjaan Tuhan dan dipimpin untuk melihat bahwa Tuhan mengharapkan mereka untuk melakukan sesuatu dalam memajukan pekerjaannya. Mereka harus diajar bagaimana untuk bekerja bagi Tuhan. Mereka harus dilatih, didisiplin, dilatih to be dengan kaedah yang terbaik untuk memenangkan jiwa bagi Kristus. Ajar mereka untuk cuba membantu rakan-rakan sebaya mereka. Biarlah pelbagai jenis usaha penginjilan dirancang di mana mereka dapat mengambil bahagian, dan biarlah mereka mendapat petunjuk dan bantuan. Dengan cara inilah mereka belajar untuk bekerja bagi Tuhan. Demikian tulisan Nyonya White dalam bukunya Gospel Workers. Sangat jelas. Jadi saya ucapkan syabas kepada tim pelayanan kanak-kanak wilayah 3 Selatan di bawah pimpinan Elder Petronella Albert. Dengan kerjasama tim pelayanan media wilayah 3.
Semoga perayaan Minggu Doa Kanak-kanak secara online ini menjadi saluran berkat rohani dari Tuhan kepada setiap keluarga, khususnya kanak-kanak yang mengikutinya di mana saja. Tuhan memberkati. Shalom, selamat bertemu dalam acara perayaan Minggu Doa Kanak-kanak bagi Gereja Seventh-day Adventist di wilayah 3 dengan tema Hidup untuk Sahabat Terbaik Kita, Yesus. Untuk memulakan acara kita, saya senang untuk membawa teman-teman dimanapun Anda berada untuk sama-sama menyanyikan lagu tema, Baca Injil dan Berdoa. Mari kita semua tunduk kepala dan saya memimpin dalam doa. Wahai Bapa di surga, Tuhan penguasa yang berdaulat, sucikan kami dari segala kesalahan kami. Urapi pembicara kami dengan roh kebenaran. Tolong kami duduk diam sementara mempelajari firman-Mu. Terima kasih Engkau mendengar permohonan kami dalam nama Yesus. Amin. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Amin. Pelajaran Minggu Doa Kanak-kanak yang terakhir adalah bertajuk Hidup Kembali. Ayat Alkitab terdapat dalam buku Wahyu 1 ayat 7 yang berbunyi, Lihatlah ia datang dan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Ma, betul kok.
Datu Carlos sakit tenat dan mereka mengatakan bahwa dia hanya akan hidup 2 hari lagi. Ya betul, kematian itu satu perkara yang teruk. Sangat menyedihkan karena kita telah kehilangan orang yang kita sayang. Saya melihat Carlos dan Belen menangis apabila mereka bercakap tentang datu mereka. Jangan merasa terlalu sedih. Masih ada pengharapan untuk kita semua. Beritahulah kepada rakan kamu besok. Apakah pengharapan kita jika kita sudah mati? Alkitab memberitahu kita bahwa Yesus akan datang kembali untuk membangunkan orang yang telah mati dalam namanya. Mari lihat dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 hingga 17 untuk membaca lebih lanjut mengenai janji indah ini. Ini sangat hebat, Mama. Saya ingin mengungsikan pengharapan ini kepada Carlos dan Belen. Ayat ini mengatakan bahwa mereka yang telah mati dalam Kristus akan bangkit terlebih dahulu dan kemudiannya mereka yang masih hidup akan terangkat ke surga. Carlos dan Belen tidak lagi perlu menangis. Pergi dan kongsikanlah berita baik ini kepada teman-teman kamu besok. Soon and very soon we are going to see the King. Soon and very soon we are going to see the King. Soon and very soon we are going to see the King. Hallelujah, hallelujah, we are going to see the King. No more crying there, we are going to see the King. No more crying there, we are going to see the King. No more crying there, we are going to see the King. Hallelujah, hallelujah, we are going to see the King. No more dying there, we are going to see the King. No more dying there, we are going to see the King. No more dying there, we are going to see the King. Hallelujah, hallelujah, we are going to see the King. Soon and very soon, we are going to see the King. Soon and very soon, we are going to see the King. Soon and very soon, we are going to see the King. Hallelujah, hallelujah, we are going to see the King. Pesan pelajaran. Rumusan dari 3 pasal ini adalah janji Tuhan akan membangkitkan semua yang sudah mati. Bagi yang mati dalam Kristus, mereka akan dahulu bangkit dan hidup kekal bersama Tuhan. Sementara yang berbuat jahat akan dihukum. Kupasan pelajaran 2, Lukas 21 ayat 34 hingga 36. Berjaga-jagalah agar hatimu tidak dibeban dengan kesia-siaan dan kemabukan, serta sal-sal hidup sehingga kamu tidak bersedia menghadapi hari itu yang datang dengan tidak disangka-sangka. Hari itu datang seperti perangkap bagi semua manusia seluruh muka bumi ini. Kamu hendaklah sentiasa berjaga-jaga dan berdoa supaya kamu diteguhkan untuk menghadapi segala perkara yang akan terjadi itu, lalu dapat berdiri di hadirat Anak Manusia.
Saya mengajak teman-teman yang ada di rumah untuk hiaskan 5 atau 6 kat dengan ayat-ayat Alkitab yang memberi harapan tentang kebangkitan Yesus untuk kedua kali. Di sini juga saya berkongsi ayat penghiburan Alkitab kepada kawan saya Imran Lois. Semoga dia senantiasa kuat dan teguh dalam iman walaupun bapaknya telah dahulu direhatkan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah namamu. Kami mahu berdoa untuk mereka yang telah kehilangan orang yang tersayang. Tolong mereka supaya mereka percaya kepada janji Yesus. Amin. Halo anak-anak semua. Puji Tuhan karena permintaan adik Bio Jezreel mewakili suara anak-anak wilayah 3 yang mau melihat supaya ada program kanak-kanak di TV Pengharapan wilayah 3 berjaya kita laksanakan dengan adanya kerjasama padu dari tim pelayanan kanak-kanak wilayah 3 Selatan dan tim pelayanan media wilayah 3. Nah anak-anak semua, adakah kamu berasa gembira dan diberkati sepanjang mengikuti program perayaan Minggu Doa Kanak-kanak selama 8 malam ini? Kalau kamu berasa gembira dan diberkati, mari kita sama-sama ucapkan kata-kata doa ini sekarang. Terima kasih Yesus karena menjadi sahabatku yang terbaik. Saya berjanji, saya akan hidup setia hanya untuk sahabat terbaikku, Yesus Kristus. Amin. Terima kasih anak-anak, ibu bapak, abang, kakak, dan seisi keluarga. Sampai kita jumpa lagi di program kanak-kanak yang akan datang. Sementara itu, tetaplah berjalan bersama Yesus, karena Yesus sangat mengasihi kamu. Tuhan memberkati.